Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Nabi Natan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu, Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluargaku, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan semesta alam, Allah Israel, Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud, akan segala penderitaannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sungguh, aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku dan tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandunganmu akan kududukan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan menginginnya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatku untuk selama-lamanya. Aku di sini, aku hendak diam, sebab aku menginginnya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang masang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu, dan malah akan ditambahkan lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga akan ada, yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, ada dua hal yang dapat kita renungkan bersama-sama hari ini. Yang pertama soal menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus bukanlah sesuatu yang mudah. Di awal-awal kehidupan kekristenan kita tahu bagaimana menjadi saksi sama dengan menjadi martir. Artinya mengorbankan nyawa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman ini menjadi martir bisa dikatakan bukan hanya soal mengorbankan nyawa, tetapi lebih daripada itu, yaitu kita semuanya diajak untuk pertama-tama mengalahkan diri kita sendiri, keinginan kita, ego kita, sombongan kita. Artinya supaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dapat menjadi yang utama di dalam hidup kita. Dan dari hidup kita orang lain pun juga merasakan apa yang seharusnya dirasakan, yaitu sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan hal yang kedua, saudara-saudariku, adalah bagaimana kita semuanya setelah kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita diberi rahmat supaya kita semuanya dapat menjadi saksi. Ternyata Tuhan juga memberikan kita satu tuntutan, yaitu supaya kita berbuah. Begitu banyak rahmat, begitu banyak berkat, begitu banyak jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan, yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Pada akhirnya bagaimana kita semuanya dapat membuat hidup kita ini berbuah. Berbuah seperti bukan Injil hari ini yang kita dengarkan, tetapi kalau kita ingat kisah dari talenta, bagaimana Tuhan memberikan talenta-talenta kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya. Ada yang satu, ada yang dua, dan bagaimana hamba-hamba itu mengembangkan talenta itu. Tuhan tidak melihat kuantitas sudah berapa talenta, tetapi keinginan untuk mengembangkan, keinginan untuk memberikan semuanya itu. Maka saudara-saudariku, marilah bersama-sama kita merenungkan hari ini dan kita mengupayakan serta kita mengembangkan dengan memohon rahmat dari Tuhan, supaya hidup kita senantiasa dapat menjadi berkat bagi sesama, menjadi saksi Tuhan, dan juga dapat berbuah bagi kepentingan sesama. Mari kita hening sejenak.